Sambutan Direktur Utama PT PLN Persero. Dalam kesempatan ini diwakili oleh Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PT PLN Persero, Bapak Yusuf Didi Setiarto. Kepada Bapak Yusuf Didi Setiarto, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam bahagia untuk kita semua. Mohon izin Pak Ketua Senat dan Pak Rektor dan Bapak Ibu semua, di tengah cuaca yang sejuk pada pagi hari ini dan hujan sejak dini hari, semoga ini pertanda baik buat kita semua. Saya ingin membakar semangat Bapak Ibu, adik-adik semua yang wisuda pada pagi hari ini. Kalau saya menyatakan semangat pagi, adik-adik bilang pagi, pagi, pagi. Kalau nanti saya bilang ITPLN Jaya. Oke, mari kita bakar semangat pada pagi hari ini. Semangat pagi! ITPLN! Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Rektor Institut Teknologi PLN, Bapak Profesor Insinyur Iwa Garniwa Mulyana. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum YPK PT PLN Persero, Bapak Supriyadi, beserta seluruh pengurus, pengawas, pembina YPK PLN, selaku penyelenggara dari ITPLN. Yang kami hormati Kepala Lembaga Layanan Dikti Wilayah 3 Jakarta, yang kami hormati para wakil rektor dari ITPLN, para dosen Sivitas Akademika, serta tenaga kependidikan ITPLN, dan tentunya orang tua, seluruh wisudawan dan wisudawati Institut Teknologi PLN yang berbahagia. Tradisi di PLN, kalau nggak ada pantun rasanya nggak lengkap. Cakep. Inilah gelegar suara genta. Suaranya menyabar sampai angkasa. Inilah hari yang besar bagi kita, menyambut masa depan anak bangsa. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat dan kesempatan bagi kita untuk hadir pada acara yang berbahagia dan sangat penting pada pagi hari ini, yaitu wisuda ITPLN tahun 2022 yang ke-41 dengan tema Generasi Siap Menuju Net Zero Emission. Tema yang diambil hari ini sangat relevan dengan apa yang terjadi di belahan dunia lainnya, yang mana saat ini dunia dihadapkan pada suatu tantangan pemanasan global yang dari waktu ke waktu sudah menimbulkan kekhawatiran nyata. Kalau tidak segera dilakukan tindakan koreksi, maka sudah bisa dipastikan sebagian besar dari belahan dunia ini akan tertutup air.
Oleh karena itulah menjadi relevan bagi kita di PLN Group, termasuk dalam hal ini Institut Teknologi PLN sebagai anak kandung PT PLN Persero untuk dapat mendukung agenda global ini melalui penyediaan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Oleh karena itu, PT PLN Persero dalam kepengurusannya saat ini di bawah pimpinan Bapak Direktur Utama, kami mohon maaf Pak Ketua Senat dan juga Pak Rektor serta seluruh jajaran dan Bapak Ibu semua dan adik-adik wisudawan, Pak Dirut lagi ada penugasan di Bali untuk mengamankan acara G20, jadi pada pagi hari ini kami yang mewakili. Dalam beberapa bulan ini, hubungan yang harmonis, yang hangat antara PT PLN Persero dengan IT PLN sudah terjalin dengan sangat baik. Pesan ini perlu kami sampaikan kepada kita semua bahwa PT PLN Persero sebagai pihak yang melahirkan IT PLN mempunyai kepentingan langsung terhadap bagaimana kiprah dari IT PLN. Baik buruknya IT PLN akan dilihat sebagai PT PLN Persero. Oleh karena itu, dalam komunikasi yang hangat dan intensif dengan yayasan dan rektorat dari IT PLN, beberapa program unggulan saat ini sedang, sudah, dan akan dilakukan antara PT PLN Persero Group dengan IT PLN. Tujuan jangka pendek adalah menumbuhkan kesadaran, menumbuhkan keyakinan, menumbuhkan kepercayaan diri dari IT PLN bahwa PT PLN Persero Group berada di belakang teman-teman semua. Dengan posisi strategis seperti itu, tentunya harapannya adalah IT PLN akan menjadi sebuah perguruan tinggi rujukan terkait dengan pengembangan teknologi ketenaga listrikan dan ikutannya. Satu hari nanti kita berharap kita dapat mendengar ketika orang bicara tentang siapa atau kemana kami harus mencari sumber daya manusia terkait listrik yang mumpuni, hanya satu rujukan di Republik ini, yaitu IT PLN. Itulah yang menjadi goal utama dari kita. Menjadi kampus yang mempunyai tradisi akademis yang par excellence, sekaligus mempunyai misi menjadi sebuah kampus yang aplikatif. Jadi tidak berada di langit, tapi berada di bumi. Untuk itulah beberapa program unggulan yang saat ini telah, sedang, dan akan kita rancang. Pertama, kita membuka ruang yang luas bagi teman-teman adik-adik yang masih berkuliah untuk dapat magang di seluruh fasilitas PT PLN Persero Group. Saya sudah menyampaikan ke Pak Rektor beberapa kali untuk bisa menciptakan diferensiasi daya beda antara IT PLN dengan fakultas teknik listrik dimanapun di Republik ini adalah hubungan kuat antara kampus dengan industrinya. Dan IT PLN
sebagai anak kandung PLN harus terdepan dalam hal ini. Saya menyampaikan ke Pak Rektor dan jajaran, seandainya dimungkinkan dari segi waktu, akan diberikan 2 kali kesempatan magang. Pertama adalah di tengah masa kuliah, katakanlah di semester 4, dan terakhir adalah nanti di semester 8. Silakan sesuai jalur peminatan dan fakultas masing-masing. Saya sudah meminta juga Pak Rektor dan jajaran untuk menyiapkan roadmap bagaimana kita mencapai tujuan ideal tadi, menjadi kampus dengan tradisi akademik yang kuat sekaligus mempunyai kemampuan aplikasi. Setelah mempunyai kemampuan praktek, kami juga memberikan dukungan moral kepada ITPLN dengan mengirim adik-adik yang sudah bergabung di PLN pada tingkatan sekolah kejuruan atau SMA atau SMK untuk melanjutkan studinya di ITPLN. Tahun ini kami mengirim 110 untuk strata 1 dan puluhan untuk strata 2. Artinya apa, teman-teman semua? Artinya PLN mempercayakan pengembangan sumber daya manusianya kepada ITPLN. Pesan ini penting agar kita pahami, perusahaan listrik negara dengan aset terbesar sebagai BUMN mempercayakan kader-kadernya untuk dididik di Institut Teknologi PLN. Supaya publik mendengar, pesan ini jelas agar sampai. Selain itu juga, kami mempunyai beberapa doktor yang mumpuni di bidang ketenaga listrikan dan ilmu ikutan lainnya, serta master degree dari luar negeri yang tentunya mempunyai kecakapan praktek dan ilmu yang memadai. Insan-insan PLN terbaik tersebut kami kirim untuk menjadi tenaga pengajar di ITPLN untuk mendekatkan antara hal-hal yang secara teoritis diajarkan dengan yang praktek di lapangan. Dan ini sedang dijalankan administrasinya, semoga bisa terselenggara tidak terlalu lama lagi. Selain itu juga, kepada adik-adik mahasiswa di ITPLN yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas, PLN juga hadir, baik dalam rangka corporate social responsibility maupun yayasan pendidikan dan kesejahteraan PLN, juga YBM sebagai pengelola zakat di PLN memberikan beasiswa kepada adik-adik yang perlu dukungan finansial. Komitmen ini akan terus dijaga dan ditingkatkan. Jadi saya tidak ingin, PLN tidak ingin mendengar ada insan ITPLN yang berhenti kuliah hanya karena tidak ada anggaran. Untuk itulah komunikasi yang baik antara rektorat dengan yayasan dan PLN Group menjadi kunci. Selanjutnya adalah dalam rangka meningkatkan akreditasi ITPLN menjadi grade A, kita sudah mengarah kepada penyediaan lahan yang akan dihibahkan oleh PLN kepada ITPLN. Semoga dalam waktu tidak terlalu lama lagi ini bisa mewujud dan secara administrasi ITPLN akan masuk pada akreditasi kelas A. Mari kita berdoa, semoga apa yang kita rencanakan ini bisa segera mewujud.
Yang terpenting barangkali adik-adik ingin mendengar hari ini adalah, oke, itu baik semua gitu ya. Apakah ada berita yang lebih baik dari yang tadi itu? Nah, ini penting untuk disimak gitu ya. Saya tadi ini ada Pak Kepala Divisi saya, Pak Dedi. Beliau adalah EVP Talent Development, yang kerjaannya salah satunya adalah merekrut pegawai baru PLN. Nah, tentu adik-adik semua ingin mendengar kira-kira berita baik apa yang mau saya sampaikan, kan begitu ya? Jadi tahun ini berdasarkan informasi yang kami terima dari Pak Rektor dalam dialog kami bulan Maret atau apa itu ya, boleh tidak Pak Didi, ada alumni dari ITPLN untuk bisa diberikan sebuah jalur untuk dapat menjadi bagian dari keluarga besar PT PLN Persero Group. Karena pemberitahuannya waktu itu mepet, akhirnya tahun ini baru 15. Jadi saya garis bawahi baru 15. Artinya apa? Artinya masih ada ruang untuk bisa menaikkan volume ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Tadi saya sampaikan ini yang terbaik ini. Ya, coba berdiri yang terbaik. Ini saya sudah minta ke Pak Dedi tadi, ini tolong untuk bisa menjadi bagian dari keluarga besar PLN. Ya, silakan duduk kembali. Tadi Pak Ketua Yayasan menyampaikan kepada saya, 75% alumni dari ITPLN lebih banyak berkarya sebagai wirausaha atau di luar. Terus saya mengatakan, baik Pak Ketum, kita coba perlahan dengan milestone yang ada, kita optimalkan daya serap PT PLN Persero Group untuk dapat merekrut adik-adik alumni dari ITPLN di tahun-tahun ke depan. Ruang bagi PLN untuk bisa lebih leluasa akan terjadi di 2024. Di 2023 masih ada kewajiban kami kepada kampus-kampus D3 kerjasama dan jumlahnya cukup lumayan. Kalau volume ini sudah habis, 2024 PLN akan mempunyai keleluasaan untuk menarik adik-adik dari ITPLN untuk menjadi bagian dari keluarga besar PT PLN Persero Group. Itu yang PLN bisa lakukan. Tapi alangkah adilnya kalau ITPLN-nya juga berbenah. Ini saya sering sampaikan ke Pak Rektor. Pembenahan paling mudah saat ini adalah fisik. Saya sudah bicara dengan Pak Ketua Yayasan, saya akan minta itu. Anggota kita di PLN Group ada PLN Indonesia Power, PLN Nusantara Power, PLN Energi Primer Indonesia, PLN Icon Plus, untuk bisa menjadi bagian dari perbaikan fisik kampus ITPLN. Jadi nanti gedung-gedung atau ruang-ruang kuliah itu dibuat senyaman mungkin. Fasilitas laboratorium, tempat praktek akan ditingkatkan pada level optimal. Karena kampus yang baik itu adalah kampus yang mempunyai kondisi belajar yang nyaman dengan fasilitas penunjang yang kuat. Apa itu? Laboratorium, tempat praktek, ruang kuliah, dan perpustakaan.
Paralel dengan perbaikan fisik tersebut, kami berharap Rektorat dengan dukungan yayasan bisa mulai untuk mempersiapkan tenaga pengajar yang mempunyai kapasitas keilmuan yang terbaik, agar insan-insan ITPLN yang belajar di ITPLN dapat memperoleh ilmu pengetahuan dan pengetahuan praktek yang dapat segera diaplikasikan di dunia kerja nantinya. Dan komunikasi dengan Pak Rektor tentang hal ini terus dijalankan dan diharapkan dengan kemampuan keuangan ITPLN yang semakin membaik, jadi ini yang kita perbaiki terlebih dahulu, ada kemampuan untuk mendorong dosen-dosen, tenaga pengajar dari ITPLN untuk dapat menuntut ilmu lebih tinggi, bekerja sama dengan kampus-kampus di luar negeri ataupun dimanapun untuk meningkatkan keilmuannya. Dan setelah itu dibagi kepada mahasiswa-mahasiswi yang belajar di ITPLN. Di samping itu, saya baru pulang dari Korea kemarin. Saya melihat bahwa kampus yang sebenar-benarnya kampus adalah kampus yang berbasis kepada riset dan inovasi. Oleh karena itu, saya atau kami berharap suatu saat nanti identitas ITPLN sebagai kampus riset dan inovasi akan mewujud. Di Korea sana terbuka ruang untuk teman-teman bisa berkiprah di sana, mengambil master degree sekalipun sampai PhD. Banyak anggaran dana untuk melakukan riset. Kami sudah menjalin komunikasi dengan Asosiasi Pelajar Mahasiswa Indonesia di Korea. Ada 420-an mahasiswa dan alumni yang pada gelar PhD dan master degree di Korea saat ini. Ada yang ahli soal baterai, ada yang ahli artificial intelligence, ada yang ahli solar panel, ada yang ahli banyak hal terkait dengan renewable energy. Itu adalah tempat terbaik buat kita bisa belajar bagaimana merebut ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, tadi Pak Rektor juga menyampaikan akan membuka kerjasama dengan kampus-kampus di Korea. Saya sangat senang mendengarnya, karena memang saya juga baru pulang dari Korea minggu lalu. Jadi ini adalah contoh yang harus segera diaplikasikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, sebagai keluarga besar PLN, ITPLN harus optimis. Tidak ada ceritanya ITPLN menjadi nomor 2. ITPLN harus menjadi nomor 1. Untuk mewujudkan itu semua butuh kolaborasi dan kerjasama. PLN mempunyai 2 goal ke depan dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Pertama adalah menyambut transisi energi. Di sini ada fakultas energi terbarukan. Yang kedua adalah agenda value creation. Untuk yang pertama, banyak hal yang harus kita kerjakan. Bagaimana PLN Group bisa memberikan kontribusinya dalam agenda global untuk menurunkan suhu bumi 2 derajat. Tulang punggung dari pelaksanaan transisi energi di Indonesia tidak lain dan tidak bukan adalah PLN. Inilah menjadi penyemangat bagi adik-adik semua. Ini adalah ruang baru yang semua orang berada pada titik awal yang sama, yaitu 0, belajar atas hal yang sama. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini.
bangun kurikulum yang mengarah ke sana, dan ini insya Allah minggu depan saya akan bertemu Pak Rektor dan tim dan juga Ketua Yayasan untuk mendialogkan bagaimana kita bisa mentransfer agenda global transisi energi ke dalam kurikulum ITPLN. Yang kedua adalah PLN sejak dilahirkan adalah atau mendefinisikan dirinya sebagai pelayan rakyat. Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Ke depan PLN ingin tumbuh sebagai sebuah korporasi yang berorientasi kepada penciptaan nilai atau value creation. Jadi selain sebagai pelayan publik, PLN juga sejatinya adalah perusahaan. Untuk ini butuh tenaga-tenaga muda yang mempunyai pemikiran teknis tapi juga peka terhadap ilmu bisnis. Dan saya dengar tadi dari Pak Rektor ada fakultas teknologi yang juga memberikan rasa bisnis. Ini menjadi penting. Karena di PLN saat ini kita sangat kekurangan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan atau mempunyai exposure di bidang bisnis. Jadi bagi siapa yang mempunyai background pendidikan tentang hal ini, tentunya nanti akan bisa menjadi bagian dari keluarga besar PT PLN Persero. Dan Bapak Ibu yang berbahagia, dalam rangka holding dan subholding, kita ada 4 subholding. Jadi selain PT PLN Persero Group, kita ada 4 subholding yang besar-besar, yang siap untuk menjadi bagian dalam perancangan besar ITPLN ini. Yang pertama adalah PLN Nusantara Power. Saat ini mereka diamanahkan mengelola aset-aset pembangkit dalam jumlah yang cukup besar. Ke depan tentunya akan mengembangkan bertransisi menjadi energi baru dan energi terbarukan. Demikian juga saudara kembarnya yaitu PLN Indonesia Power, mengelola pembangkit-pembangkit. Adik-adik mau di sana? Mau tentunya ya. Nah, mari kita rancang ke arah sana. Ya, nanti saya akan bicara dengan Pak Rektor, dengan para direksi yang ada di subholding pembangkitan. Kemudian juga kita punya sebuah subholding baru yang namanya PLN Energi Primer Indonesia, yang didedikasikan untuk bisa menjamin ketersediaan energi primer, batu bara, gas, BBM, biomas. Ini juga ladang baru yang kawan-kawan semua bisa berkiprah di dalamnya. Kemudian yang punya background kepada informasi teknologi, kita punya yang namanya PLN Icon Plus. Di sini akan dikembangkan solar panel, mobil listrik, kendaraan listrik, kemudian ketersambungan internet dan lain sebagainya. Terkait hal ini, hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu semua, adik-adik semua, masa depan kita ada di listrik. Jadi jangan pernah ada keraguan tentang masa depan adik-adik semua. Karena listrik adalah masa depan. Dan fosil adalah masa lalu. Jadi kita harus percaya diri bahwa masa depan insan kelistrikan itu adalah sangat kuat. Dan tentu ada anak perusahaan lain yang banyak sekali sebagai tempat berkiprah adik-adik itu nanti. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini saya jujur saja sangat semangat bisa hadir atas undangan Pak Rektor meskipun mewakili Pak Dirut, tapi saya mempunyai hubungan batin ini ya. Sejak hari pertama saya diminta menduduki jabatan ini dan Pak Ketua waktu itu ke ruangan saya menjelaskan semua situasinya, niat saya hanya satu,
bagaimana ITPLN menjadi nomor 1. Mari kita berdoa, beri kekuatan kepada Pak Ketua Yayasan, Pak Rektor, para dosen, ya, supaya bapak-bapak ini dan ibu-ibu yang ada di ITPLN dapat mengemban amanah ini secara sungguh-sungguh. PT PLN Persero Group Tut Wuri Handayani mendukung dari belakang. Apa yang ITPLN perlukan untuk menjadi beda, PLN siap. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Silakan yang terbaik nanti minta nomornya Pak Dedi, bisa dikomunikasikan lebih lanjut ya. Jadi Bapak Ibu yang punya putra-putri dengan lulusan terbaik, bersyukurlah hari ini kalau memenuhi syarat yang disyaratkan PLN, paling ujungnya adalah kesehatan. Insya Allah semua sehat sehingga ini bisa segera menjadi bagian dari keluarga besar PLN. Untuk adik-adik yang lain, jangan berkecil hati, ya. Kita lihat ruang 2023 berapa yang bisa kita optimalkan. Prioritas pertama adalah teman-teman yang ada di ITPLN. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya mohon maaf kalau dalam penyampaian sambutan ini ada hal-hal yang kurang berkenan, Pak Rektor, Pak Ketua Senat, dan Bapak Ibu semuanya, serta orang tua dari wisudawan, wisudawati, dan adik-adik wisudawan, wisudawati. Tapi kalaupun tidak berkenan, niat saya minimal baik, ya. Jadi mari kita menatap masa depan ITPLN dengan optimisme. Selamat kami ucapkan atas nama Pak Direktur Utama Bapak Dr. Darmawan Prasojo dan seluruh direksi PT PLN Persero dan keluarga besar PT PLN Persero Group kepada adik-adik yang diwisuda pada hari ini. Semoga ilmu yang diperoleh di ITPLN dapat memberi manfaat buat bangsa, negara, agama, dan tentunya buat adik-adik sendiri. Ya, jangan sia-siakan ilmu yang didapat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya ulangi lagi, semangat pagi! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Yusuf Didi Setiarto. Kami persilakan kembali ke tempat semula. Sambutan Kepala LL Dikti Wilayah 3. Dalam kesempatan ini diwakili oleh Kepala Bagian Umum LL Dikti Wilayah 3, Bapak Novianto ST MMSI. Kepada Bapak Novianto ST MMSI kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Direktur Utama PT PLN, Bapak Direktur Human Capital Manajemen PT PLN, Ketua Umum Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN, beserta pengurus Dewan Penyantun Institut Teknologi PLN, Bapak Profesor Dr. Insinyur Iwa Garnia Mulyana KMT, Rektor Institut Teknologi PLN, para anggota Senat dan Sivitas Akademika Institut Teknologi PLN, para wisudawan yang kami banggakan, para orang tua dan wali yang berbahagia, serta para undangan yang kami hormati. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan
untuk berkumpul bersama dalam rangka wisuda ke-41 Institut Teknologi PLN. LL Dikti Wilayah 3 mengucapkan selamat kepada para wisudawan atas keberhasilannya menyelesaikan studi di kampus yang kita cintai dan kita banggakan. Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada para orang tua yang sudah sangat tepat menitipkan putra-putri terbaiknya untuk menempuh pendidikan di kampus ITPLN ini. Seperti yang kita ketahui bersama, visi dari Institut Teknologi PLN yaitu menjadi perguruan tinggi yang berkelas internasional, modern, mandiri dan unggul di bidang energi dan teknologi yang berwawasan lingkungan. Dengan visi tersebut, Institut Teknologi PLN bergerak maju untuk menjadi perguruan tinggi yang berkelas internasional. Dengan harapan ITPLN akan mampu terus berdiri di depan dan bergerak maju untuk menjadi salah satu perguruan tinggi yang berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat dengan menerapkan pendidikan transformatif untuk menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu di masa depan untuk Indonesia maju. Menjadi lulusan Institut Teknologi PLN pada hari ini merupakan sebuah gerbang awal untuk meniti karir pada samudera kehidupan yang penuh dengan tantangan dan peluang untuk meraih masa depan yang cemerlang. Untuk meraih kesuksesan, saya berpesan kepada lulusan untuk terus meningkatkan hard skill dan soft skill guna menjadi bekal untuk memperoleh pekerjaan. Sertai pula dengan pengembangan konsep 6C, yaitu computational thinking, creative, critical thinking, collaboration, communication, dan compassion. Hal ini agar terciptanya lulusan perguruan tinggi yang berkompeten serta mampu bersaing secara global. Saudara-saudara wisudawan, hari ini saudara menyandang nama besar kampus Institut Teknologi PLN. Maka dengan hal tersebut, setelah selesai wisuda, saudara akan menjadi duta bagi kampus ITPLN dengan profesi Anda masing-masing. Harus disertai pula dengan dedikasi untuk kampus, memiliki kedisiplinan dan tanggung jawab untuk mengembangkan kampus, gapai prestasi dan jadilah sumber daya yang dapat membanggakan untuk kampus, bangsa dan negara. Para hadirin yang kami banggakan, berdasarkan data terakhir yang dimiliki oleh LL Dikti Wilayah 3, kampus ITPLN mendapatkan beberapa penghargaan. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, di daftar saya ini ada 17 penghargaan yang diraih oleh Institut Teknologi PLN. Saya izin membacakan 3 yang pertama. Yang pertama, menjadi juara 2 pada tingkat internasional Lomba Formula Student Electric Championships 2022. Menjadi partisipan di tingkat nasional pada Lomba National Concrete Innovation Contest di Diponegoro University. Menjadi juara harapan 3 di tingkat internasional pada Lomba Rotary International Robotics Games 2022. Serta yang terakhir, mungkin dari 17 ini saya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya karena PLN dengan tertib dan taat azas menyampaikan pelaporan pangkalan data pendidikan tinggi 100% untuk 2 tahun atau 4 semester sebelum berubah sebelumnya menjadi STT PLN. Jadi STT PLN itu tertib dan taat azasnya 100% terus menerus. Sesudah jadi Institut Teknologi PLN 2 tahun berjalan ini terus melanjutkan 100% pelaporannya. Kami atas nama LL Dikti Wilayah 3 mengapresiasi untuk prestasi yang sudah diraih oleh kampus ITPLN ini, dan saya yakin pencapaian-pencapaian ini akan terus berkembang serta akan berkarya terus di masa yang akan datang. LL Dikti Wilayah 3 juga berharap kepada ITPLN untuk terus bergerak maju dalam pengembangan kualifikasi dosen untuk meningkatkan mutu para tenaga pendidik kita. Serta diharapkan untuk dapat terus bergerak maju dalam implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk menciptakan transformasi pendidikan tinggi. Hadirin, khususnya para wisudawan yang saya banggakan, mulai hari ini saudara harus memiliki planning yang jelas untuk dapat menggapai masa depan yang cemerlang. Bermimpilah setinggi langit karena pasti saudara akan mencapainya dengan kesuksesan. Selain itu, saudara harus memperbanyak literasi CV orang-orang hebat di sekitar saudara. Pelajari dan implementasikan target yang hendak dicapai. Be the best of the best.
Kami ingin menyampaikan quote dari pemilik perusahaan City Corp, yaitu Bapak Khairul Tanjung. Semua cita-cita dan ambisi masa depan hanya bisa dicapai jika kita mau terus belajar berbagai hal, dimanapun dan kepada siapapun. Oleh sebab itu, setelah selesai wisuda, tetap semangat belajar, melengkapi kompetensimu dan gali potensi serta berguru kepada orang-orang hebat di sekeliling Anda. Terus belajar, belajar dan belajar. Selamat merencanakan karir dengan baik, menjadi pegawai, menjadi pengusaha, atau melanjutkan studi harus selalu bertujuan untuk berprestasi. Dan target saudara sekarang adalah saatnya melangkah ke dunia nyata. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucapan yang setinggi-tingginya saya sampaikan penghargaan kepada para dosen yang telah berhasil mengantarkan para wisudawan dan wisudawati, seluruh tenaga kependidikan, dan para pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam proses pendidikan di kampus tercinta. Jadilah SDM unggul yang membanggakan ITPLN bangsa dan negara. Tadi Bapak Direktur Human Capital menyampaikan pantun, saya izin menyampaikan pantun penutup Bapak Ibu sekalian dan para wisudawan. Burung kakak tua burung beo, selamat berbahagia dan sarang heo. Salam Dikti Monas dari Jakarta untuk Indonesia. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Novianto STMMSI. Kami persilakan kembali ke tempat semula. Sambutan Ketua Umum YPK PLN oleh Bapak Supriyadi. Kepada Bapak Supriyadi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Senat beserta jajaran anggota Senat, yang kami hormati Pak Rektor beserta jajaran Wakil Rektor dan seluruh sivitas akademika ITPLN, yang kami hormati Pak Didi selaku Direktur Legal dan HCM, kemudian Pak Dedi juga selaku pembina YPK, yang kami hormati Pak Novianto, wakil dari LL Dikti Wilayah 3, yang kami hormati pengurus YPK PLN, dan tentu saja yang kami hormati dan kami banggakan seluruh wisudawan dan wisudawati beserta orang tua yang pada hari ini akan menjalani prosesi wisuda. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita semua dapat hadir di sini dalam suasana yang sejuk, hujan, dan mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Senat maupun Rektorat yang telah menyelenggarakan acara wisuda ini dengan cukup baik, dan kita berharap mudah-mudahan acara ini nanti berjalan lancar dan menghasilkan apa yang kita semua harapkan. Yang kedua, kami tentu saja ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Didi, Direktur LHC dari PLN Persero, atas motivasi dan inspirasinya. Batang padi, sate terasi. Pak Didi memang menginspirasi. Kami mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT PLN Persero yang telah tadi memberikan inspirasi dan terutama juga memberikan motivasi kepada keluarga besar ITPLN Persero, dan terutama kepada adik-adik mahasiswa dan juga orang tua yang pada hari ini sebanyak 685 mahasiswa akan diwisuda, dan kalau masing-masing ada orang tuanya 2 orang,
maka pada hari ini berkumpul 1.800-an orang yang kita semua mendengarkan motivasi dari Pak Didi. Kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga komitmen yang tadi disampaikan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan akan memberikan keberkahan lebih besar bagi PT PLN Persero. Dipacu pelana di atas kuda, nyampe juga ke Jakarta. Selamat buat yang wisuda, salam bangga buat ortu tercinta. Kami mengucapkan selamat kepada segenap mahasiswa-mahasiswi yang pada hari ini telah atau akan melepaskan diri dari komunitas 3.500-an mahasiswa di TPLN dan akan bergabung ke komunitas yang besar, yaitu lulusan ITPLN yang sampai dengan saat ini sekitar hampir 11.000 Pak Didi. Jadi adik-adik semua akan berangkat dari komunitas yang kecil 3.500-an mahasiswa ke komunitas yang lebih besar di dalam kehidupan nyata setelah selesainya pengajaran pendidikan di ITPLN. Untuk itu kami mengucapkan selamat kepada adik-adik semua beserta orang tua. Dan kami berpesan kepada adik-adik semua bahwa tadi telah sampaikan oleh Bapak Novianto bahwa adik-adik semua ini lulusan ITPLN itu menyandang nama yang tidak akan pernah lepas, yaitu PLN, Institut Teknologi PLN, sehingga adik-adik semua akan selamanya menyandang nama PLN. Dan tadi Pak Didi sudah menyampaikan bahwa PLN adalah satu-satunya BUMN terbesar dari sisi aset di negeri ini. Oleh karena itu kami harapkan adik-adik semua tetap menjaga nama baik PLN. Kami harapkan tetap menjaga nama baik PLN dimanapun berada. Jaga nama baik ITPLN, alma mater. Dan jangan lupa atau tentu saja adalah jaga nama baik orang tua. Sehingga di dalam kiprahnya nanti setelah ini akan menjadi orang-orang yang terbaik di negeri ini, akan menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi pembangunan nasional. Terselip piring di jerami, tersimpan buah yang merekah. Doa teriring dari kami agar kalian sukses barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Supriyadi. Kami persilakan kembali ke tempat semula.